Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara mengganti aki untuk Honda Beat dan melakukan pengecekan aki ya masku ya. Yang saya maksud adalah pengecekan double starter, pengisian dan lain-lainnya yang meliputi seputaran aki ya masku ya. Oke masku, tanpa basa-basi lanjut aja ya masku ya. Ini ada customer ya dengan kendala double starternya kadang bisa kadang enggak masku ya. Nah kadang bisa kadang enggak, ini bisa jadi apa mas trouble-nya ya? Biasanya sih cuma dari akinya aja ya, tapi untuk kita ngetahuin akinya itu masih bagus apa enggak itu harus kita cek dulu ya. Untuk alat yang digunakan biasanya sih cuma obeng min untuk congkelnya ya, untuk congkel covernya, dan untuk ngelepas baut-bautnya kita gunakan obeng plus ya. Serta untuk alat ukurnya kita cukup gunakan avometer saja masku ya. Nah ini dia cara untuk ngelepas covernya ya. Kita lepas dulu baut skrupnya ya. Kalau udah kelepas tinggal kita lepas covernya aja. Nah ini penting sekali ya masku ya, untuk sekedar tips ya, untuk bisa ngebaca kode akinya atau kode produksi akinya. Ini bagi kalian sangat penting sekali ya, bagaimana menentukan aki ini masih bagus atau enggak ya masku. Biasanya rata-rata itu pemakaian aki itu di 3 tahun sampai dengan 2 tahun ya masku. Nah untuk cara ngebaca akinya gimana mas? Untuk cara ngebaca akinya untuk GS ini gampang sekali kok masku ya. Ini kan ada kode ya masku, di atasnya 0770 ya, sedangkan kode di bawahnya nih 157. Nah tanggal produksinya di mana mas? Tanggal produksinya ada di bawah sini ya masku. Yang bagian bawah ini adalah tanggal dan bulannya. Yang 157 ini ada artinya tanggal 15 dan 7-nya adalah bulannya masku ya. Sedangkan tahunnya ada di mana mas? Tahunnya ada di atas ya masku. 3 angka di depan ini nggak usah dibaca, yang dibaca itu angka keempatnya ya masku, kosong berarti kalau kosong menandakan tahun 2020 ya masku ya. Sekarang udah tahun 2022 dan udah sekitar 2 tahunan ya masku ya. 2 tahunan berarti ini pemakaiannya normal ya. Kalau pemakaiannya normal biasanya sih rata-rata untuk pengisian sih nggak ada masalah ya. Memang dari masa pakainya aja untuk akinya ini ya masku ya. Untuk cara ngecekin lebih akurat atau lebih presisi lagi, bisa kalian gunakan avometer ya masku ya. Avometer kita cek ya voltase baterainya pada saat di double starter dan pada saat posisi nyala masku ya. Oke kita ambil dulu ya avometernya ya, dan ini dia udah saya siapkan ya avometernya. Kita cek dulu ya masku ya untuk voltase baterainya ini, apakah dianya ngedrop apa enggak masku ya. Sorry ya masku, suaranya agak serak soalnya kurang fit badannya ya masku ya. Yang merah ini yang plus dan yang hitam ini adalah yang min ya masku ya. Kita cek, oh bagus nih masku, 13 volt ya. Posisi diem, kalau di double berapa nih? Kita cek ya. Di double 12 ya. Turun masku 11. Kelihatannya masih normal ya kalau turun cuma 11 ya. Kita double lagi. Wah dia ngedrop masku ya. Berarti bener ya, ini trouble-nya cuma dari akinya aja ya. Akinya drop ya masku ya, nggak bisa nyimpen arus. Biasanya untuk pengecekan beban itu, cara ngecekin bebannya itu gimana mas ya? Cara ngecekin bebannya cukup mudah ya. Kita cukup double starter 3 kali aja. Kalau double starter 3 kali masih aman, berarti untuk akinya masih aman-aman aja ya. Nggak perlu takut akinya trouble apa enggak. Soalnya kalau dites beban itu di double 3 kali, kalau akinya soak dianya pasti akan drop. Kalau akinya normal dianya pasti akan bagus saja ya, voltasenya nggak turun. Terus kalau untuk di gas untuk pengisian sampai pada 14 volt ya masku ya. Dan ini dia tipenya ya, tipe GTZ atau mereknya dari GS ya masku ya. Ini standar chargingnya 0,5 ampere dan bla bla bla, bisa kalian baca sendiri ya masku ya. Dan bisa kalian lihat ya, ini ada produksinya tanggal 15 bulan 7 tahun 2020 masku. Ya bener ya, tahun 2020 ya masku ya.
Oke, bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara untuk ngebaca kode produksi aki, di video saya sebelumnya udah saya buatkan Masku ya, cara bagaimana untuk ngebaca kode produksinya Masku ya, yang saya maksud. Entah linknya saya taruh di deskripsi aja ya Masku ya. Nah, ini dia aki yang baru ya Masku ya, ini bulan 1 tahun 2022, ini berarti masih fresh Masku ya. Ntar kita cek juga ya kode produksinya yang terdapat pada dalam aki, soalnya ini di covernya tertulis bulan 1 tahun 2022. Kita unboxing dulu Masku ya, kita unboxing dulu aki yang baru Masku. Dan kita dapat apa aja? Kita dapat garansi ya, garansinya ini selama 6 bulan Masku ya, kalau untuk produk originalnya ini. Terus kita juga dapat mur baut ya yang baru. Ini penting juga ya buat kalian ya, soalnya kalau ada kotoran atau koresi dikit itu berpengaruh pada sistem pengisiannya juga ya Masku. Jadi sistem pengisiannya kurang maksimal kalau ada kerak-keraknya. Oke, kita lepas dulu ya segelnya dan tinggal kita pasang ya. Kita cek ya, ini bener ya, tanggal 10 bulan 1 2021 ya, 10/01, terus di sini ada angka 1, berarti tahun 2021. Bener ya Masku, masih fresh nih Masku. Oke, tinggal kita pasang aja dulu baut-baut skrupnya. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke, kita cek dulu ya berapa voltase akinya ya. Ini masih belum itu ya, di double starter masih baru Masku. Berapa sih voltasenya ya? Voltasenya 13 Masku. Wih, ngeri. Bagus ini Masku ya. Oke, kita coba double starter. Untuk pengisiannya kita gas dikit, berapa ya? Naik ke 14. Oke, bagus nih Masku ya. Di double terus dihidupin lagi. Nah, sekarang udah 14 nih Masku ya, 14 volt pengisiannya. Dan berarti nggak ada kendala ya Masku ya untuk sistem pengisiannya. Dan kabel-kabel juga aman Mas, pasti nih Masku ya. Oke, sangat mudah sekali ya Masku cara untuk mengganti akinya, dan cara ngecekinnya juga cukup mudah sekali ya Masku ya. Untuk tes beban juga sudah saya jelaskan ya, untuk cara tes beban atau ngetes aki kalian masih bagus apa enggak, itu dengan cara di double starter 3 kali ya Masku ya. Di double starter 3 kali itu bagaimana Mas yang dimaksud ya? Di double starter terus dimatiin, terus di double starter lagi, dimatiin lagi, di double starter dimatiin lagi. Nah, sampai 3 kali. Kalau aki normal biasanya ya Masku ya, itu nggak akan ada rewelnya kalau di double langsung nyala. Tapi kalau seandainya aki kalian drop atau aki kalian error, itu di double starter 2 kali, 1 kali aja udah keok dianya atau udah drop akinya. Listriknya ya saya maksud ya. Seperti ini tadi ya Masku ya, ini di double 2 kali aja udah drop dianya. Jadi harus dilakukan penggantian aki. Kalau untuk sistem injeksi ini tumpuannya pada aki semuanya ya Masku ya. Kalau akinya agak rewel, otomatis sensor-sensor yang bekerja pada sistem injeksi juga kurang bekerja dengan baik ya, soalnya suplai listriknya juga kurang bagus, nyendat-nyendat intinya ya Masku ya. Sangat mudah sekali ya Masku ya cara untuk mengganti akinya. Oh ya, ini hampir saya lupa ya, untuk yang nanya kemarin, ini kalau penggantian aki ini harus di reset apa enggak? Jawabannya sih di next video aja ya Masku ya. Oke, di next video aja kita akan ngebahas lagi tentang aki ya Masku ya. Kalau aki mati apakah perlu di reset kembali pada saat pemasangan aki,
atau pada saat pemasangan aki yang masih bisa didouble itu perlu di reset apa enggak ya. Di next video aja ya kita akan ngebahas lagi ya. Oke, sekalian kita akan ngebahas itu ya yang kemarin di water pump juga ya Mas Bu ya. Oke, ditunggu ya next videonya. Sampai jumpa di next video selanjutnya.